Sidang kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar akhirnya sampai ke tahap vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam vonis keempat terdakwa pelaku perampokan yakni Hermawan, Ali Jayadi, Oki Suryadi dan Asmuri, mereka masing-masing divonis hakim 5 tahun penjara. Vonis hakim ini tentunya lebih ringan dari tuntutan jaksa 7 tahun penjara. Para terdakwa terbukti bersalah telah melakukan pencurian disertai dengan kekerasan melanggar pasal 365 KUHP. Alias menjadi Pak Wi alias Robi bin Nawar, terdakwa 2 Ali Jayadi, dan terdakwa 3 Asmuri alias Martin Nata, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 5 tahun. 3. Menetapkan masa penetapan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari waktu yang dijatuhkan. 4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 berkor dan seterusnya dirampas untuk dimusnahkan. 1. Putusan recall otomatis dan seterusnya dikembalikan ke penyidik melalui penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menanggapi vonis hakim, para terdakwa langsung menerima, begitu juga dengan jaksa penuntut umum masih pikir-pikir. Menurut kuasa hukum terdakwa, vonis hakim dinilai sudah tepat, karena para terdakwa juga mengakui kesalahannya dan sudah jujur selama proses sidang. Mungkin karena sudah banyak sekali yang dia lakukan gitu ya. Jadi saya pun pikir antara 4 sampai 5 memang itu. Itu sudah ringan? Oh ringan sekali, sudah ringan. Sudah ringan sekali ya Pak ya? Tuntutan berapa memang kemarin? Tuntutan 7 kan. Jadi sekali lagi terdakwa kami ini kan betul-betul sudah mengakui kesalahannya ya, dan dia sudah, saya yang menekankan dia lah membongkar ini semua gitu loh. Cuma sayangnya tuh kok nggak jadi pertimbangan hakim gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan karena yang menanggung kan orang, bukan dia kan ya. Tapi artinya kan maksud saya itu kan dia kan membuka pintu itu loh. Sebagai pertimbangan jaksa kan itu kan yang dipakai kan. Kalau untuk pihak Samanhudi ingin bebas gimana Pak? Ya kalau itu kan haknya ya, memang semua kan pengen bebas. Iya. Ya itu haknya ya. Tidak ada hal yang masalah kalau kita bebas. Oke Pak, terima kasih. Sementara itu untuk terdakwa Samanhudi Anwar ex Wali Kota Blitar saat ini sampai ke tahap pledoi atau pembelaan atas tuntutan jaksa 5 tahun penjara. Menyampaikan kalau ingin bebas dari ruang tahanan dan dilepaskan dari segala tuntutan. Itu yang disampaikan di pledoi apa aja Pak poin-poinnya? Jadi begini, ada keterangan saksi, 1 saksi tadi itu pun juga masih meragukan. Seandainya saksi tadi diterima oleh hakim, berarti kan saya 5 saksi berlaku asas unus prestis dan justice. Tetapi sebaliknya kalau saksi tadi itu dilakukan atas dasar kebohongan, ya harus tanpa syarat apapun juga harus dikeluarkan bersama itu dari penahanan. Tadi kok kayaknya banyak itu Pak, surat-surat dari pledoi itu. Berapa, apa aja jadi? Ya penyusunnya Pak Wahyu. Penyusunannya ya. Jadi begini, untuk menguji apakah terdakwa yang melakukan penganjur ya untuk pasal 55, sesungguhnya ada 3 hal utama. Masuk nggak kualifikasi sesuai dengan sebagai penganjur? Kemudian di mana perbuatan dia menganjurkan? Dan yang ketiga, apakah penuntut bisa membuktikan? Yang pertama tadi kita sampaikan bahwa untuk kualifikasi sebagai penganjur itu ada beberapa syarat, yaitu dengan ancaman kekerasan macam-macam. Yang terakhir adalah dengan keterangan, dengan memberi keterangan. Apakah Samanhudi terbukti memberi keterangan? Kembali lagi, siapa saksinya? Kan cuma Nata. Kemudian di mana perbuatan itu dilakukan? Omong-omongannya itu di lapas rakyat. Maka
menjadi realistis dan menurut hukum kita saksi harus yang ada di lapas lagi. Tidak mungkin saksi Santoso, Fethi jadikan saksi omong di lapas lagi. Maka itu ada beberapa saksi yang sesungguhnya tidak dihadirkan oleh penyidik, yaitu siapa? Agus Sumanto yang ada di lapas lagi. Jadi sipirnya Harusnya itu dihadirkan. Karena alasan kan tidak dihadirkan, kita yang minta dihadirkan. Jadi saksi cuma Nathan ya, dan itu pelaku. Nathan dan itu pelaku. Yang saksi lainnya kan meringankan. Oke lah itu diabaikan. Tapi cuma Nathan kembali lagi ke Nathan. Sekarang masalah ada saksi ahli poligraf. Kan sudah nyata ya. Kalau tes kebohongan itu apa yang harus dibongkar oleh sang pembukti. Tes kebohongan itu intinya kan berlaku sama hak asasi manusia. Sebaiknya menghadirkan saksi yang bisa membuktikan apakah perbuatan dan bukti dengan disampaikan Nathan ini terbukti apa enggak. Ini harus ahli yang berperan dalam bidang pidana. Bukan masalah lie detektor. Kalau Kemarin ahli bahasa itu. nggak terlalu ahli bahasa sekarang dikit aja. Delik-delik pidana, delik pidana ini mohon maaf ya. Ini semua hakim tahu lah, penjenengan aja tahu, mohon maaf. Apalagi di terjemahan bahasa. Kemudian orasinya apa yang mau dikatakan? Coba mas, ini ahli bahasa, ahli itu harus menyatakan suatu pengetahuan yang tidak dicampuri hakim dalam bentuk positif. Nah, misalnya untuk kasus Sambo menghadirkan psikolog forensik untuk membaca hasil tes kebohongan. Misalnya seperti ahli pidana yang menyatakan apakah mereka itu punya keinginan bersama-sama untuk melakukan. Kemudian ada lagi mas yang menurut terlalu yakin di pasal ini. Itu begini. Syarat subjektif itu orangnya itu harus sama-sama niat mencuri. Terus syarat objektifnya itu walaupun tidak melakukan saya ini, tapi saya harus komunikasi. Ya Allah, hasilnya ya Allah, itu nah itu. Bukan hasil itu bukan hanya uang saja, hasil itu apa? Berarti sama Tidak ada terbukti apakah terbukti di persidangan. Kalau itu berdiri sendiri, maksudnya pidana. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.